Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Yas Report, channel seputar berita politik terkini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan berita mengenai isu terkait Gibran Rakabuming Raka yang ingin bergabung dengan Golkar, Partai Golkar melalui MKGR. Baik, simak video berikutnya. Santer kabar Mas Gibran bakal masuk Golkar lewat MKGR hari ini. Bagus dong kalau gitu. Jadi jelas partainya. Terima kasih Bapak. Adapun Ketua DPP PDIP bidang perekonomian yakni Bapak Basuki Cahayapurnama ataupun yang biasa kita kenal dengan Bapak Ahok menanggapi isu Gibran bergabungnya dengan Partai Golkar melalui organisasi musyawarah kekeluargaan gotong royong ataupun biasa disebut dengan MKGR. Nah, Bapak Ahok menyatakan bagus dong kalau Gibran Rakabuming Raka bergabung dengan Partai Golkar, yang dimana menurut dia dengan bergabungnya Gibran Rakabuming Raka pada Partai Golkar, maka ia bisa menjadi sumber kekuatan bagi partai tersebut, yang dimana secara tidak langsung Bapak Ahok menyampaikan bahwa Partai Golkar akan semakin keras nantinya, seperti berikut. Isu soal kemungkinan Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka bergabung dengan Golkar ini kan kembali mencuat melalui sayap politiknya MKGR. MKGR itu adalah musyawarah kekeluargaan gotong royong, adalah sayap politik semacam ormas yang menjadi pelopor berdirinya Golkar sebagai sebuah partai politik itu kembali mencuat karena belakangan ini menjelang hari ulang tahun MKGR yang ke-65, Adis Kadir mengatakan bahwa MKGR itu adalah ormas yang cukup terbuka. Jadi kepada siapapun pihak-pihak tertentu, orang-orang tertentu, figur-figur penting seperti Jokowi, kalau tertarik menjadi bagian di dalamnya, tentu MKGR itu cukup terbuka. Bahkan MKGR dan Golkar dikaitkan dengan kemungkinan Gibran akan bergabung, itu mencuat. Dan ini semakin kuat karena Gibran itu juga akan diundang dalam hari ulang tahun mereka. Jadi ini yang kemudian sebenarnya menjadi diskursus yang kembali diperbaharui. Karena sebenarnya Jokowi dan keluarga besarnya, termasuk Gibran Rakabuming Raka, sejak lama itu dikaitkan dengan Golkar. Harus diakui ketua Golkar hari ini, yaitu Bahlil Lahadalia, adalah orang yang sangat dikenal sebagai Jokowismen. Bahkan ketika Bahlil menjadi ketua umum Golkar itu dinilai juga tidak terlepas dari kontribusi Jokowi yang saat itu posisinya cukup powerful, yang masih menjabat sebagai presiden. Jadi wajar kalau kemudian ketika ada terkait dengan isu-isu Golkar, kemudian Jokowi dikait-kaitkan, Gibran dikait-kaitkan, ini kan mengkonfirmasi sebenarnya. Setelah Jokowi dan Gibran pisah jalan dan tidak lagi harmonis dengan PDIP, partai politik yang cukup dekat secara politik dengan Jokowi itu adalah Partai Golkar. Begitupun dengan Gibran, karena publik itu kan agak sulit untuk memisahkan antara Jokowi dan Gibran satu sama yang lainnya. Inilah yang kemudian sebenarnya menebalkan satu keyakinan. Ketika ada cara Golkar, saya politik Golkar, maka disitulah kemudian muncul soal bagaimana kemungkinan Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka menjadi bagian dari keluarga besar Partai Golkar. Tapi terlepas dari apapun, saya kira memang penting sebenarnya, khususnya bagi Gibran Rakabuming Raka, untuk memilih partai politik tertentu. Sebut saja misalnya seperti Golkar. Kenapa Golkar? Apapun judulnya, partai politik ini adalah partai politik yang cukup besar, partai pemenang pileg yang saya kira perolehan suaranya cukup signifikan. Ada dua faedah politik yang saya kira akan didapatkan oleh Gibran misalnya ketika menjadi bagian dari kepentingan politiknya. Pertama tentu adalah sebagai backup politik. Baik, adapun pengamat politik yakni Bapak Adi Praitno, yang dimana ia memberikan pandangannya terkait isu Gibran Rakabuming Raka bergabung dengan Partai Golkar melalui MKGR
ataupun melalui organisasi sayapnya, yaitu MKGR tersebut. Menurut Bapak Adi, Gibran membutuhkan kendaraan politik untuk mengamankan kepentingan taktis maupun strategisnya, dan Golkar dinilai cocok untuk tujuan tersebut. Dan Bapak Adi juga menambahkan bahwa meskipun Gibran bergabung dengan Partai Golkar, hal itu tidak serta-merta menjamin bahwa partai tersebut akan mengusungnya sebagai calon presiden pada Pilpres 2029 mendatang. Keputusan tersebut bergantung pada dinamika politik serta pertimbangan internal pada partai menjelang pemilihan nanti.